Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajri Nur Rahman. NIM saya 2441625201165. Saya dari kelas IF 24D, jurusan Teknik Informatika, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Buana Perjuangan Karawang. Di sini saya akan menjelaskan materi dari struktur data. Itu ada 4. Di antaranya itu ada array, hashmap, stack, dan QE. Di sini saya akan menjelaskan itu apa array. Array itu merupakan struktur data yang menyimpan sekumpulan data dengan tipe yang sama dalam suatu variabel dengan indeks untuk mengakses setiap elemennya. Array ini punya beberapa jenis, yaitu yang pertama ada array satu dimensi. Array ini merupakan struktur yang menyimpan sekumpulan elemen dengan tipe data yang sama dalam satu baris atau satu urutan. Elemen-elemen ini kemudian disimpan secara berurutan dan diakses menggunakan indeks. Kelebihan dari jenis ini yaitu strukturnya lebih sederhana dan mudah dipahami. Pengaksesan pun cepat, menghemat memori, dan mempermudah pengelolaan data. Kekurangannya ya kurang fleksibel untuk data kompleks, penyisipan dan penghapusan data pun sulit, dan hanya bisa menyimpan satu tipe data. Jenis yang kedua itu ada array dua dimensi. Array ini merupakan struktur yang menyimpan data dalam bentuk baris dan kolom, kayak tabel atau matriks lah. Setiap elemen diakses menggunakan dua indeks, satu untuk baris dan satunya lagi untuk kolom. Kelebihannya ini mewakili data tabular atau baris dan kolom. Strukturnya tuh lebih rapi untuk data yang kompleks, dan akses data tetap cepat dengan indeks ganda, dan juga berguna untuk operasi matematis. Kemudian kekurangannya ya struktur dan pengelolaan datanya lebih rumit, terutama untuk pemula. Kemudian menggunakan lebih banyak memori dan sulit untuk dimodifikasi. Kemudian jenis yang ketiga ada array multidimensi. Array ini merupakan struktur yang memiliki lebih dari satu dimensi. Artinya data ini disimpan dalam lebih dari satu tingkat susunan. Bisa 2 dimensi, 3 dimensi, atau lebih. Kelebihannya ini untuk cocok untuk data kompleks dan berlapis. Mendukung representasi nyata dunia nyata, meningkatkan keteraturan data, pengaksesan efisien dengan indeks. Kekurangannya lebih rumit dipahami, penggunaan memorinya tinggi, susah untuk debugging, dan kurang fleksibel. Kemudian array jenis selanjutnya itu ada array dinamis. Array ini merupakan ukuran atau panjangnya dapat berubah-ubah gitu saat programnya berjalan. Kelebihannya ukurannya fleksibel, mudah menambahkan dan menghapus data, lebih efisien dalam penggunaan memori untuk data yang berubah-ubah, lebih praktis untuk kebutuhan real time. Kemudian kekurangannya memori bisa digunakan lebih banyak secara tidak langsung. Proses penambahan kapasitas memori dan pemindahan data dilakukan oleh sistem bisa rumit kalau tidak bisa dipahami. Kemudian bergantung pada library atau bahasa pemrograman. Kemudian dari array ini ada contoh penerapan sehari-hari, yaitu ada daftar belanja, suhu seharian dalam seminggu, dan jadwal pelajaran sekolah. Kemudian ini adalah Python kode programnya ya. Saya akan memvisualisasikannya. Nah ini adalah kode dari array. Di sini ada fungsi buat daftar belanjanya, ada beras, telur, gula, minyak goreng, dan mie instan. Kemudian di sini untuk menampilkan daftar belanja. Jika saya run, maka akan muncul daftar belanja yang akan dibeli
beras, telur, gula, minyak goreng, dan instan. Kemudian ada struktur yang kedua yaitu HashMap. HashMap adalah struktur data yang menyimpan data dalam bentuk pasangan key value atau kunci nilai. Kemudian ada jenis-jenisnya yaitu ada linear probing. Jika indeks hasil asing sudah terisi, maka pencarian akan terus bergerak ke indeks berikutnya hingga menemukan slot kosong. Kelebihannya tidak memerlukan struktur data tambahan, menggunakan memori secara efisien. Kekurangannya bisa menyebabkan clustering atau pengelompokan data yang memperlambat pencarian. Performa menurun saat tabel hampir penuh. Jenis yang kedua itu ada quadratic probing, yaitu menggunakan pola kuadrat untuk mengurangi clustering atau pengelompokan. Kelebihannya mengurangi clustering dibanding jenis sebelumnya tadi, linear probing. Kekurangannya tidak menjamin semua slot bisa terakses jika ukurannya tidak prima. Kemudian ada jenis lain yaitu double hashing, menggunakan dua fungsi hash. Jika terjadi tabrakan, nilai dari fungsi hash kedua digunakan sebagai langkah pencarian berikutnya. Kelebihannya mengurangi clustering secara signifikan. Performa sangat baik dalam pencarian dan penyisipan. Kekurangannya butuh perhitungan hati-hati agar fungsi kedua tidak menghasilkan nol. Kemudian ada perfect hashing. Cocok digunakan jika data bersifat statis dan jumlah queue diketahui di awal. Kelebihannya sangat efisien untuk lookup cepat. Kekurangannya ya sulit dibuat secara manual. Tidak cocok untuk data yang berubah-ubah. Kemudian ini ada contoh penerapannya, yaitu ada buku kontak telepon, nilai mahasiswa, login sistem, konversi mata uang. Kemudian ini ada kodenya, kode programnya. Nah, ini kode Python, menggunakan Python. Ini buat menambahkan data kontak ya. Ini ada namanya dan ini nomor teleponnya. Kemudian menampilkan semua kontak, print, daftar kontak. Kemudian untuk mencari nama kontak yaitu kayak gini. Kemudian saya akan run, maka akan seperti ini. Daftar kontak, ada nama dan nomornya. Kemudian ini nomor yang dicari tadi, nomornya si Lamine Yamal. Kemudian ini adalah struktur yang ketiga yaitu ada stack. Stack merupakan struktur data linear yang mengikuti prinsip LIFO, last in, first out, atau data yang terakhir masuk adalah data yang pertama keluar. Stack terbagi beberapa jenis, yaitu yang pertama ada stack statis. Ini merupakan stack yang menggunakan struktur data array dan memiliki ukuran tetap yang ditentukan saat awal program. Kelebihannya cepat dan efisien, mudah diimplementasikan. Kekurangannya ukurannya terbatas. Bisa terjadi pemborosan memori jika alokasi terlalu besar. Kemudian jenis yang kedua itu ada stack dinamis. Stack ini menggunakan struktur data linked list sehingga ukurannya dapat berubah selama program berjalan. Kelebihannya fleksibel, tidak boros memori jika jumlah data bervariasi. Kekurangannya sedikit lambat karena perlu alokasi memori secara dinamis. Kemudian jenis yang ketiga ada stack double-ended. Stack yang memperbolehkan operasi di kedua ujung, mirip dengan gabungan stack dan QE. Kelebihannya fleksibel, digunakan dalam algoritma dan aplikasi yang membutuhkan dua arah. Kekurangannya, tidak semua bahasa pemrograman langsung mendukung DQ secara bawaan. Kemudian ada stack multilevel. Stack yang berisi stack lain digunakan untuk menyimpan konteks berlapis, seperti dalam pemrograman rekursif atau compiler. Kelebihannya bisa menangani konteks
bertingkat, cocok untuk analisis parsing dan logika bersarang. Kekurangannya sulit dipahami bagi pemula, lebih boros memori dan kompleks untuk diimplementasikan. Kemudian ini ada contoh penerapannya, itu tumpukan piring serta riwayat pencarian website. Kemudian ini ada kodenya. Ini ada kode pemrogramannya dari stack. Jika dirankan maka seperti ini, piring A, B, C, maka piring C bakal keluar pertama dari tumpukan dari 3 tumpukan ini. Piring C diambil dari tumpukan, maka piring B yang bakal ada di atas, piring A tetap di bawah. Piring B diambil, piring A diambil, maka tumpukan piringnya kosong. Kemudian ini ada struktur yang terakhir, yaitu ada QE. QE atau antrian adalah struktur data linear yang mengikuti prinsip FIFO atau first in, first out. Artinya elemen yang pertama kali dimasukkan akan menjadi elemen pertama yang keluar. Jenis-jenisnya itu ada linear QE, QE dasar yang bekerja dengan prinsip FIFO, first in, first out. Elemen pertama yang masuk adalah elemen pertama yang keluar. Kelebihannya mudah diimplementasikan, cocok untuk antrian sederhana. Kekurangannya tidak efisien dalam penggunaan memori karena elemen yang sudah dihapus tidak bisa digantikan. Jika rare mencapai akhir array, QE dianggap penuh meskipun ada ruang kosong di depan. Kemudian ada circular QE atau antrian melingkar, merupakan versi efisien dari linear QE. Ketika rare mencapai akhir array, ia berputar kembali ke awal jika ada ruang kosong di depan. Kelebihannya tidak perlu memindahkan elemen saat ada penghapusan. Kekurangannya perlu logika tambahan untuk menangani kasus saat front dan rear melingkar. Kemudian ada priority QE atau antrian prioritas. Elemen diproses berdasarkan prioritas, bukan urutan masuk. Elemen dengan prioritas lebih tinggi akan dilayani terlebih dahulu. Kelebihannya menangani data berdasarkan tingkat kepentingan. Cocok untuk sistem real-time atau darurat, seperti sistemnya rumah sakit. Kekurangannya kompleksitas tinggi dalam penyisipan dan penghapusan data. Bisa menyebabkan elemen berprioritas rendah menunggu sangat lama. Kemudian ada double-ended QE. QE yang memungkinkan penambahan dan penghapusan elemen dari kedua ujungnya, depan dan belakang. Kelebihannya fleksibel, kemudian cocok untuk aplikasi seperti Yundoredo atau simulasi sistem yang membutuhkan arah bolak-balik. Kekurangannya lebih rumit, dan meningkatkan kemungkinan kesalahan dalam pengelolaan indeks front dan rear. Kemudian ini ada contoh penerapan sehari-harinya. Ada antrian pembayaran kasir, sistem panggilan pelanggan restoran, dan antrian download di aplikasi. Kemudian ini kodenya. Nah, ini kode dari QE. Ini buat list sebagai antrian, ini tambah pelanggan, kemudian ini buat melayani. Nah, ini proses pembayaran, Yamin sedang dilayani, Lamiyama sedang membayar. Ini adalah sistem antrian. Dia yang masuk pertama, maka dia bakal keluar utama. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.